Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul rumah siput. Keheningan hutan Flona terpecah oleh suara air terjun yang menderu seperti angin di kala badai. Air terjun ini mengalir menjadi sungai yang cantik. Dan sungai ini merupakan sumber kehidupan bagi semua hewan di hutan Flona. Salah satunya adalah Puput. Hari ini aku harus bisa sampai ke sungai. Wahai matahari, jangan terlalu panas ya hari ini. Dia adalah Puput si siput. Puput berjalan pelan menikmati sejuknya hutan Flona. Matahari semakin naik. Aku harus cepat-cepat cari tempat berteduh. Saat itu, siput belum mempunyai rumah cangkang seperti sekarang. Setiap panas terik dan hujan badai, para siput sibuk mencari tempat untuk berteduh. Persis seperti yang dilakukan oleh Puput saat ini. Di mana harus berlindung? Tidak ada batu di sini. Apa aku harus naik ke pohon? Tidak. Itu terlalu tinggi. Aku sudah terlalu capek saat ini. Puput terus berjalan sambil mencari-cari tempat berteduh. Saat itu, datanglah Poppy si kupu-kupu. Dia terlihat asyik terbang ke sana kemari. Oh, ada Puput. Hai Puput. Halo Poppy. Kamu mau kemana? Masih sibuk cari rumah? Hei, Poppy. Kamu selalu saja meledekku. Hahaha, bukan begitu. Aku cuman kasihan saja padamu. Coba lihat, jalanmu sangat lambat. Dan kamu juga tidak punya rumah sendiri. Setiap musim panas, kamu selalu kesusahan mencari tempat berteduh. Saat hujan badai datang, kamu juga menderita. Ya, kamu memang benar. Pokoknya semangat deh untukmu. Semoga lekas menemukan rumah impianmu ya. Poppy pun terbang meninggalkan Puput. Aku harus bergegas. Bisa gawat kalau aku terlalu lama kepanasan. Semua yang dikatakan Poppy tadi benar. Andai saja aku punya rumah sendiri. Pucuk Jicinta, ulam pun tiba. Aku menemukan rumah bagus. Ada burung yang telah meninggalkan sarangnya. Siapa tahu aku bisa tinggal di sana. Puput pun segera naik ke atas pohon. Meskipun pohon ini sangat tinggi, aku harus mencoba. Sarang ini kelihatannya nyaman. Ternyata benar-benar nyaman. Tempatnya juga teduh. Aku tak lagi kepanasan karena sinar matahari. Segarnya. Tak lama, cuaca berubah drastis. Tiba-tiba petir menggelegar. Hujan deras pun turun. Wah, sarang ini tidak tahan hujan. Aduh, air hujannya menusuk-nusuk. Sebaiknya aku pergi dari sini sebelum sarang ini hancur dan jatuh ke bawah. Sama seperti ketika naik ke atas pohon, kali ini Puput pun harus berjuang turun dari pohon. Tak lama, cuaca kembali cerah. Tadi itu hampir saja. Ternyata sarang burung tidak aman dari hujan. Badanku penuh dengan lumpur. Aku pingin mandi, tapi sungai masih jauh sekali. Aku capek. Tempat itu sepertinya lebih baik dari sarang yang tadi.
Lupakan soal mandi. Aku lebih butuh tidur siang. Puput segera menaiki pohon yang berlubang itu. Nah, di lubang ini aku tidak akan kena air hujan. Tiba-tiba, Ada apa ini? Apakah gempa? Puput pun melongok keluar untuk melihat apa yang terjadi. Rupanya itu adalah ulah burung pelatuk. Hei burung, apa yang kamu lakukan? Kenapa kau melubangi pohon ini? Ini sudah kebiasaanku. Lubang yang kau tempati pun merupakan lubang yang kubuat. Jadi ini rumahmu. Maafkan aku. Aku akan pergi dari sini. Puput meninggalkan pohon tersebut untuk mencari rumah baru. Aku tidak bisa tinggal di tempat yang berisik dan gaduh. Puput kembali mencari tempat yang kira-kira cocok untuk menjadi rumah. Lubang tanah. Sepertinya tidak ada penghuninya. Tempatnya sejuk, dingin. Tidak mungkin ada burung yang menghuni tempat ini. Tidak bising suara patukan burung. Hanya saja gelap sekali di sini. Tiba-tiba terdengar suara mendesis. Wah, ular! Jangan makan aku. Aku akan pergi dari sini. Berbahaya sekali. Hampir saja aku dimangsa. Susah sekali menemukan rumah. Puput terus berjalan. Dia mendatangi semua tempat dan melewati banyak rintangan. Hingga akhirnya dia tiba di pantai. Wah, inikah yang namanya pantai? Sepertinya di sini aman. Oh tidak, ada burung pemangsa di sini. Di sini sama bahayanya. Gawat, aku harus sembunyi. Ada kerang kosong. Aku akan sembunyi di sana. Sempit. Ayolah bisa masuk. Ya, berhasil. Sembunyi. Ternyata di sini nyaman dan sejuk. Walaupun kecil, tapi badanku bisa masuk dengan leluasa. Puput bersembunyi di dalam kerang hingga semua burung pemangsa itu pergi. Saat akan melihat situasi di luar, dia melihat awan gelap mulai menutupi seluruh langit. Waduh, mau hujan. Sebaiknya aku masuk lagi. Puput pun kembali masuk ke cangkang. Sekali lagi, Puput terhindar dari bahaya. Selain hujan, cangkang kerang itu juga melindungi dirinya dari predator yang berusaha mengganggu. Sudah berhari-hari tidak ada yang mencari kerang ini. Mulai sekarang, kerang ini menjadi milikku. Begitulah cerita Puput memperoleh rumah barunya, yang biasa disebut sebagai cangkang. Ia kini terlindungi dari cuaca panas, hujan, ataupun pemangsa. Ia pun bisa membawa rumahnya itu kemana saja. Pesan dari cerita ini adalah, janganlah cepat menyerah, terus berusaha untuk
mendapatkan apa yang sudah kita targetkan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.